2 bulan lagi nah full ini. Nggak masak itu, mangkal. Asapnya sangit. Tiga Ranger kayak gini aja ya kan, pas 1 truk. Itu 8 ton. Halo, assalamualaikum Pak Muhajirin. Waalaikumsalam. Oh ya, maaf ini Pak, apa hubungi Bapak gantian. Kemarin Bapak hubungi saya. Saya hubungi Bapak itu ada ini menarik yang disampaikan Bapak itu. Jadi ceritanya gimana Pak? Cerita lengkapnya itu loh. Bapak tanya jarak tanam itu loh. Oh iya, saya kemarin kan ada beli bibit di PPKS. Iya. Tempatnya di PPKS Medan. Saya karena di Kalimantan Selatan, jadi saya beli di tempat resmi PPKS di Selain Hari Tanah Laut. Oh iya Terus Pak. saya ada 2 varietas, yang satu PPKS 540, terus yang satunya PPKS 239. Oh nah, iya. pertanyaan saya sama Pak Dr. Agus ini jarak tanam itu Pak. Jarak tanam untuk PPKS 540 sama PPKS 239. Jarak yang paling ideal dan yang paling bagus Pak. Oh iya. Pak itu kan kemarin sudah saya sampaikan bahwa masing-masing varietas itu punya apa sendiri, karakter sendiri, ada pelepah panjang dan pelepah pendek pada prinsipnya ya kan Pak. Itu yang sering dikatakan orang Pak. Kalau pelepah pendek ya bisa lebih rapat kan gitu supaya apa namanya serapan mataharinya itu lebih optimal ya kan gitu. Terus kalau 540 Simalungun SMB apa Langkat itu kan 143 Pak populasinya. Ya. Berarti kan itu kalau segitiga sama sisi itunya kan 9 kali 9 kali 9. Ketemunya 143 kan gitu. Terus cerita Bapak yang nanamnya terlalu rapat itu yang tanaman tahun berapa itu Pak? Itu tanaman tahun 2013 Pak. Tapi cepat tinggi ya Pak ya itu ya? Kok sudah ketemu apa itu, udah tempuk gitu loh. Itu 2013. Bapak kemarin kan waktu itu kalau saya tanam 89 jarak matinya 9 kali 9 perasaan saya lebar, jadi saya bikin lah
7 kali. Jarak antar sisinya jadi 8 kali 8 Pak. Oh, jadi yang satunya urutnya 8 meter, kalau sisinya itu 820 cm kalau nggak salah. Iya, berarti segitiganya kan 888 kan gitu Pak. Tapi ternyata setelah umur menginjak 8-9 tahun sekarang itu kok pelepahnya nggak mau megar, mengakibatkan buahnya nggak mau besar kan, jadinya kecepet pelepah Pak. Oh iya, itu memang sudah sesuai teori Pak gitu. Makanya sebaiknya nanti dijarangkan itu Pak, dijarangkan aja. Ya, jarangkannya pakai pola gitu. Ya, jadi mana yang jelek dulu lah, yang memang tanamannya apa di toning out, di apalah Pak, dimatikan nanti supaya cahayanya masuk gitu kayak gitu. Oke. Kalau ini Pak, saya mau tanya, kalau seandainya 239 itu kita tanam jarak antar sisinya 10 meter itu nggak terlalu lebar atau gimana Pak? Atau kurang bagus kira-kira menurut Bapak? Wah, kalau itu terlalu lebar Pak, itu boros, jadinya nanti jatuhnya cuma 100 pohon kan gitu. Iya. Oh. Iya, 110 atau 100 lah itu. Jadi rugi Bapak punya apa? Pak, itu kami kan itu kemarin sudah saya kirimkan itu video yang ada tanaman ini, varietas ini jaraknya idealnya sekian. Kalau yang apa Dambi 239 itu kan apa itu kan Pak, jarak semuanya sisi segitiganya itu 9,2 kali 9,2 kali 9,2 kan Pak. Iya benar, 9,2. Ya itu jatuhnya nanti 128. Nah, ya, atau dinaikkan sedikit jadi 120 juga nggak apa-apa. Karena pelepahnya lebih panjang Pak. Nanti lebih apa lagi, etiolasi lagi, lebih dekat lagi. Pak, itu Bapak kok belinya dulu yang di Banjarmasin atau yang di Plehari? Yang apa itu Pak? Bibitnya yang pertama tadi yang 2000. Saya dulu beli di Medan tapi lewat orang ya Pak itu. Oh. Pada waktu itu saya dengar-dengar kan kita terus terang aja kan belum pernah beli bibit yang resmi ya Pak ya. Oh iya. Jadi informasinya itu sepeda motor sama-sama merek Yamaha, yang satu ada sertifikatnya, yang satu enggak. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah memang ada seperti itu Pak sebenarnya? Pak, itu kan kalau yang asli zaman sekarang langsung ya kan Pak. Sekarang ada YouTube, ya. Terus ada yang apa langsung gitu. Jadi apalagi sekarang di Kalsel memang ada dulu di Banjarmasin, terus pindah di Plehari itu kan Pak, di ya Banjarbaru dulu di Banjarbaru. Ya. Bapak di mana ini tepatnya di Kalselnya Pak? Saya di Tanah Bumbu, tepatnya di Kecamatan Satu. Oh. Jadi kalau dari Plehari itu sekitar perjalanan 2 jam. Kalau Plehari itu kan meternya 60 dari Banjar Pak. Kalau saya 167. Oh, tambah 100 kalau Pak. Batu Licin 260. Oh. Kalau Batu Licin. Berarti tempat Bapak kurang licin, masih kasar ya kan? Nah, jadi Bapak ini gini loh, pertama kali beli bibit apa namanya, nitip kawan. Kalau kawannya dipercaya masih lumayan Pak, bagus ya kan? Lewat orang. Cuman memang alhamdulillah Pak, kalau sawit saya dibandingkan sawit-sawit orang yang di sekitaran situ, beda sendiri. Termasuk paling bagus. Oh mantap, doanya kuat itu Pak. Hampir 5 hektar itu hampir yang tidak berbuah nggak nyampe 50. Kalau punya temen itu 1 hektar yang nggak berbuah itu sekitar 70 malahan parah sekali Pak. Itulah Bapak tanya lah itu bibitnya dari mana kan gitu. Bibitnya kan gini Pak Muhajirin, bisa di apa namanya, bisa ditelusur dari mana gitu. Ngomong kalau yang gimana Pak? Beli ini Pak, iya. Saya mau nanya sih, kalau yang saya beli itu kan ada mereknya PPKS juga dulu yang 2013, 2012 saya belinya, bukan penanaman 2013, tapi saya menyemai itu 2012. Lah itu kan katanya dia teman saya mempunyai kenalan orang PTPN Medan. Kalau lewat belakang, ya itu yang saya maksud tadi, sama mereknya sama-sama Yamaha, cuman yang satu pakai BPKB, yang satu enggak. Harga
separuh dari harga yang ada di BPKB. Ya, Pertanyaan saya memang asli benar apa enggak Pak? Kira-kira. nah, ya itu meragukan Pak, meragukan. Kalau di apa itu kan mendingan kan kalau apa-apa itu sekarang yang resmi aja, beli langsung gitu. Makanya saya karena daripada udah merat pintu belakang sungai pula itu Pak, gitu. Jadi ya, jadi ya kita itu yang resmi, yang formal aja Pak. Daripada itu kan nggak jelas gitu. Ya, mendingan ya yang resmi harganya jelas gitu kan, mampu telusur itu tadi Pak. Ya, jadi kita Makanya saya rencana mau tanam lagi, saya nggak berani ngambil yang itu. Wah, mending yang nyata-nyata resmi. ya gitu aja Pak, ya berpikiran positif aja gitu yang dipelihara itu. Jadi itu ya ini sekaligus untuk apalah masyarakat semua. Yang sekarang zamannya kan mudah Pak, beli bibit yang yang bibit unggul bersertifikat itu. Jadi ya namanya sejarah ya itu tadi Pak, nggak apa-apa. Tetapi kan gini tadi Pak, bibit unggul pun kalau nanamnya nggak betul, tadi jarak tanamnya kan jadi terganggu Bapak, ya kan? Benar sekali Pak. Maunya kan kemarin, wah kalau saya sesuai standar perusahaan atau standar PPKS itu kan 136 sekian lah. Iya. Nah, saya bikin seperti itu jadi 156. Itu tapi Pak. Ternyata setelah menginjak di tahun 89 ini, waduh ini Pak pelepahnya gini. Nah, iya. Ini Bapak saya telepon karena cerita ini. Jadi kami kan sering ini Pak, sering ngasih konsultan advice gitu ke beberapa perusahaan ataupun petani kan. Oh itu jangan terlalu rapat nanti etiolasi ya. Bapak membuktikan sendirilah, ini penting, makanya tahun ke-89 sudah mulai produksi turun karena daunnya semua udah tempuk, udah ketemu, persaingannya udah ketat dan akhirnya malah menurun dan itu nanti malah disingkirkan, turning out gitu. Itulah Bapak itu ini memberikan pelajaran yang berharga bagi para petani gitu. Karena banyak yang bilang gini Pak, nanamnya semakin banyak semakin bagus karena kalinya pohonnya banyak kan gitu Pak, banyak yang begitu. Benar, tapi setelah saya buktikan Pak, tidak seperti itu, malah lebih boros. Nah itu tadi, Bapak luar biasa. Pruning itu Pak, biaya pruning melebihi batas. Ya. 136, ini 156, Iya. sudah 20 pohon. Iya. Terus biaya pemupukan yang kedua. Iya. Sudah kalah lagi. Terus hasil maksimalnya yang harusnya dia bisa TBS-nya bisa 25 kilo, katakanlah ini cuma 20 kilo mentok karena dia kecepit pelepah. Iya betul. Artinya, kalau kita kalkulasi secara global ternyata masih untung sesuai standar PPKS. Nah itu tadi Bapak luar biasa, memang ini saya tertarik ini loh. Saya kan sering ditanya saya Pak gimana kok ngitung produksi itu kan kalinya kali jumlah pohon katanya gitu ya, tapi kan ada batasnya kan gitu. Jadi ini kan menarik sekali, Bapak udah boros itu tadi, boros mupuknya, boros meruningnya, panennya, tapi nggak malah menurun gitu. Memang kalau orang belum pernah pengalaman, salah satu contoh kayak saya dulu kan 2013 tanam pertama itu belum pengalaman sama sekali Pak. Oh gitu Pak. Setelah saya menjalani baru tahu ternyata seperti ini. Nah. Saya terus terang Pak, menyesalnya bukan main. Pertama saya tebang sayang, ya kita teruskan aja. Ya. Nah, sekarang ini saya ambil di PPKS itu sekitar 1.500 benih itu. Saya ini ukur betulan. Perawatan yang standar gitu loh. Oh Pak. Iya, ukur betulan ya kan Pak. Ya. Apa kan? Iya. Ini kan Bapak ini kok milih 239 kenapa Pak? Kalau saya lihat kan 239 itu bobotnya berat. Kalau saya lihat lebih berat. Terus betul. Dalam 1 tahun potensi TBS-nya itu bisa 38 ton. Kalau 540 kan 35 kalau saya lihat. Kalau saya lihat varietasnya itu yang saya dikirimi di hotel PPKS sih. Iya. Sama Dimas itu Pak namanya itu, Dimas. Benar. Ya. Itu kalau untuk 239 itu kan 38 ton Pak potensinya. Iya, potensi. Kalau 540 kan 35 karena 540 itu katanya ini minyaknya yang banyak, sebenarnya yang banyak katanya, kalau buahnya nggak terlalu berat. Tapi kalau untuk ini sih katanya sih agak mending 239 tapi
semua sih bagus. Kalau Katanya gitu. Kalau saya juga gitu, Pak. Itu tergantung perawatan. Hampir samanya itu nanti, Pak. Itu bisa memang lebih berat, tandanya lebih besar gitu, Pak. Tapi kan jumlah tandanya kan lebih sedikit. Nah, tapi ya betul Bapak itu sesuai aturan itu, tapi supaya optimal, Pak. Kami di beberapa kebun pernah menemukan memang nggak luas satu blok itu bisa 40, Pak. Ketemu 40 ton TBS per hektar pernah saya. Dan itu di Kalimantan, ya. Tapi perusahaan itu, Pak. Satu tahun bisa 40, Pak ya? Tembus 40 ya? Bisa, Pak. Iya. Saya pernah masalah ya. Pernah ke perusahaan swasta di Kalimantan. Itu perawatannya apa, Pak? Apa sih yang paling, saya kepengen nanya, perawatan sawit paling utama itu kira-kira apa, Pak? Yang paling utama? Ya, utama kan, Pak. Apanya, kelas lahannya kelas 1. Kelas 1 tanah mineral, ya kan, Pak. Kemudian tadi itu sudah sesuai semua. Sesuai semua. Jumlah pohonnya, perawatannya, ya kan. Nah, nanti tinggal yang kecil-kecilnya itu apa? Nah, yang kecil-kecilnya itu apa? Jadi itu yang jelas ya pemupukan harus sesuai standar pemupukan. Nah, ini yang penting. Kemudian kalau setelah semua itu ada buah terpanen, kalau perusahaan kan ada buah yang tidak terevakuasi, Pak. Ini kalau petani kan buah keluar semua. Kemudian yang penting itu, Pak, manajemen kanopi itu apa namanya, jumlah pelepah harus diatur betul. Nah, jumlahnya jangan kurang jangan lebih gitu. Kalau apa di atas apa 8 tahun apa itu 40 sampai 48. Nah, gitu. Kalau apa 56, nah gitu. Kurang masih yang masih muda itu. Terus ini, Pak, apa namanya? Pengawetan tanah dan air, konservasi tanah dan airnya ini paling penting. Ya, jadi kelembabannya diatur, Pak, di itu gawangan mati, piringan, pelepahnya diatur bentuk U kan gitu. Nah, terus dibikin rorak-rorak untuk ini, Pak, untuk apa? Kalau musim kemarau air pada ke situ. Terus kemudian dikasih bahan organik terus. Oh. Nah, itu Bahan jadi organik dari apa itu, Pak? Pupuk organik itu? apa? Biasanya tankos, Pak, tankos. Tandan kosong. Tandan kosong ya. Iya. Cuman di sini agak susah carinya ya. Pak, kotoran apa? Kohe, kotoran kambing kan ada, kotoran hewan ada. Ya. Nah, itu terus kalau ini, Pak, untuk penanaman mukuna, kacang-kacangan itu kalau sawit lebih baik ditanamin itu atau menurut Pak kira-kira? Nah, kalau saya secara hitung-hitungan. Kalau saya termasuk yang setuju, Pak, itu nanti pengendalian gulma bagus. Tapi kan ada orang yang membutuhkan nanam tanaman sela, Pak, untuk pendapatan yang lain, tanaman jagung, kan gitu, tanaman kedelai untuk pendapatan di TBM, kan gitu. Tapi makanya kalau perusahaan kan milihnya mukuna gitu, tapi harus tenaganya kuat, Pak, nanti itu pertumbuhannya kan cepat. Nah, tetapi keuntungan secara kumulatifnya banyak, tidak erosi, kelembaban tinggi, gulmanya terkendali, nah, kan gitu. Wah, itu bagus sekali gitu, Pak. Terus untuk mukuna sendiri, Pak, dalam 1 hektar itu harus berapa kilo atau harus berapa polybag? Pak, kalau polybagnya itu sekitar 400-an polybag. Nah, ya kalau 400 polybag ya, kalau di stek ya. Kalau di semai ya. Ya kalau kiloannya itu, Pak, 1 kilo sebenarnya bisa sampai 10 hektar kalau tergantung isinya itu. Dan apa daya kecambahnya gitu. Oh, oke. Terus jarak tanamnya, Pak? Jarak tanam mukunanya ya itu sejengkal gitu. Nanti terus cepet kali itu, Pak. Ya. Tapi Bapak harus rajin nanti jangan terlilit apanya itu tanamannya. Nah, karena Bapak sekarang udah merasakan kenikmatan nanam apa kan, Pak? Kelapa sawit. Jadi jadi apa? Jadi orang memang Pak, orang petani sawit itu yang paling berat awal, Pak. Awal dalam arti sini. Dia belum pernah merasakan hasil. Jadi dia cuma mengeluarkan mengeluarkan biaya terus. Tapi kalau sudah ada yang menghasilkan, dia pengen nanam lagi. Karena kan berusaha untuk membiayai. Iya, karena sekarang harganya tinggi. Iya. Sekarang lumayan, Pak, ya kan. Dan itu tadi, Pak, kelebihan nanam sawit itu kan sebetulnya kan perawatan mudah, ya kan, Pak. Bapak udah panen kan tinggal
panennya apa sebulan 2 kali. Itu pun nyuruh orang Bapak ya kan. Nggih. Artinya bisa disabi-sabi, Bapak bisa bertamasya kemana-mana terus usaha yang lain kayak gitu. Jadi nggak pernah dilihat Pak ladangnya, paling 1 bulan sekali atau 2 bulan. ya yang dilihat cuma nomor HP kan Pak. Benar sekali. HP-nya ditengok. Jadi kalau masuk bank tinggal tung 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 tung. Itu yang itu agak enak ya. Nah, tapi kan harus perlu pengetahuan yang penting loh Pak. Ya. Pengetahuannya tadi seperti Bapak tadi bibitnya harus yang unggul bersertifikat. Cara tanamnya mana yang penting sudah tahu teknik budidaya TBM sama TM-nya. Nah, itulah penting itu gitu Pak. Iya kan. Minimal saya kan udah pernah mengalami di 2013 penanaman sampai sekarang, berarti sedikit lah tahu ilmunya, paling nggak tinggal menyempurnakan gitu loh. Oh ya, pengalaman itu harganya mahal ya kan Pak. Itu tadi. Jadi ingat sekali nanam 154 ya, padahal dikurangi lagi akhirnya. Iya. Iya. Begitu. Kalau kemarin pada waktu masih buah pasir sampai 2017 lah, 2018 masih nggak terlalu kentara Pak. Masih senyum-senyum Bapak ya. Sudah apa ya? Cepat tinggi lah. Tinggi apa cepat tinggi Pak ya? Apa memang dia terlalu rapat cepat tinggi Pak sawit? Itu namanya cepat tinggi etiolasi itu loh Pak itu. Nah, tapi namanya ngeluncrit namanya etiolasi. Iya. Jadi terus kita cerita apa lagi Pak Muhajirin, ini kan udah terjawab ya kan? Nah, saya ngomong-ngomong Bapak bisa tahu nomor telepon saya dari mana? Dari YouTube Pak. Oh ya. Saya itu hampir tiap hari ngeliatin YouTube sampai loh Pak. Oh ya, terima kasih Pak, itu kan memang apa? Saya subscribe loh sampai. Oh, makasih Pak, itu termasuk yang apa 47.000 apa saya konsultasi sama Pak Mohayat, siapa itu Pak? Iya Pak Mohayat, Jenderal Mohayat. Mohayat Kak, saya juga nonton langsung itu. Iya Jenderal Mohayat itu di channel saya, itu kawan saya kerja itu Pak. Ya. Oh iya. Nah, saya kan sering tampil itu, Pak, ya? Apa itu Pak? Di Medan, teman kerja di Medan. Iya Pak, saya itu kerja di Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS ya gitu. Kalau saya main ke Medan, kalau ke PPKS pasti ketemu Pak. Insya Allah kalau pas nggak pergi, tapi saya sudah ada COVID ini nggak pergi-pergi Pak ya. Bapak tinggal telepon saya, Insya Allah saya apa Pak kan gitu. Main kan. Saya kepengen belajarnya tetap sampai kepengen main-main ke Medan Pak. Ya, karena saya itu orangnya modelnya apa ya Pak ya? Ya. Mudah ada seperti ini kepengen lebih tahu gitu loh. Pak. Terus ya. Pergi aja ke Medan, banyak. Jadi itu banyak petani-petani KUD itu zaman dulu sebelum ada COVID training ke Medan kan gitu. Kami ada trainingnya. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Oh, lengkap. Insya Allah nanti saya ke Medan Pak. Iya. Kalau kita insya Allah akan ketemu nanti. Insya Allah Pak, iya gitu. Kenapa ya? Apa? Kan sudah terima kasih sama sawit ya kan Pak. Tadi saya lihat panennya itu udah luar biasa itu ya. Itu saya harus pakai ini Pak. Apa, Pak? Karena akses dari kebun keluar itu kan kalau pakai truk itu nggak bisa. Jadi saya itu double kabin saya potong, single kabin saya beli double itu supaya bisa mengeluarkan buah. Ya itu tadi ya kan. Di tempat saya modelnya kayak gitu semua. Lah kalau kita ngelangsir itu Pak, kita nyuruh orang itu biaya truk ke pabrik sama biaya ngelangsir 2 kali lipat Pak. Oh berarti itu dari apa double kabin yang dipotong langsung ke pabrik itu Pak? Bukan, langsung keluar Pak, ke jalan besar langsung dinaikkan ke truk. Oh ya, bukan 2 kali lagi sekali. 2,5 kilo. Oh iya Pak. Nah kalau kita kabinnya rusak, kita nyuruh orang itu ongkosnya itu hampir 2 kali lipat. Kalau itu ibarat ke pabriknya kan kita cuma Rp100 1 tonnya, 1 kilonya 100.000 loh 1 tonnya. Nah kalau kita pakai kayak gitu 200.000 Pak. Oh iya. 2 kali lipat itu Pak. Iya. Pak Muhajirin, nah itu jadi ngobrol kita udah lama. Insya Allah nanti Bapak kalau main ke Medan bisa kontak-kontak kami lah untuk apa berbagi apa cerita-cerita yang enak-enak gitulah.
Pokoknya intinya kalau saya telepon harus diangkat Pak, nanti kalau saya kemudian. Pak, kalau saya pas kerja, pas seminar ya sering nggak saya angkat Pak kalau siang hari. Saya biasanya WA dulu lah, WA. Oh iya. Iya, karena sering apa Pak? Pas sering seminar gitu. Oh, siap. Jadi gitu ya Pak Muhajirin, terima kasih sudah berbagi dengan petani-petani di seluruh dunia untuk menanam sawit yang bagus. Terima kasih. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.